Gua Ajis. Gua Dui. Selamat datang di podcast Grand Line. Oke, jadi kali ini gua nggak kayak biasanya di setiap minggu gua selalu review manga One Piece sendirian. Tapi hari ini gua ditemenin sama yang megang merak. Jadi dia tuh katanya cita-cita pengen jadi baling-baling kapal katanya. Anjing. Enggak ya? Enggak. Ya, kita sambut ini dia. Kim Kurniawan. Wih, salah orang. Salah. Yukur. Apa tuh Yukur? Yuda Kurniawan. Yuda Kurniawan. Kelas bener, Bang. Karena gue terakhir review manga itu di chapter 1142. Kali ini kita mau review manga One Piece dari 1143 sampai 1145. Karena minggu depan udah 1146, guys. Karena kebetulan minggu ini libur, jadi harusnya sih gue tag podcast ini minggu lalu, Yud. Cuman karena mic-nya baru nyampe hari ini gitu kan. Kendala mic ya. Iya, kendala mic. Sebenarnya kendalanya di itu sih, di mamang paketnya, kurir ya. di kurirnya. Anjing, lama juga tuh. Iya. Menurut lo gimana, Yud? Setelah 6 bulan anime One Piece libur dan sekarang katanya kan mau diperbaiki grafiknya segala macem kan. Nah, setelah berarti 3 episode tuh, Dua dong. 3 dong. Oh, sama kemarin. Ya, lo udah nonton belum 125? Udah. Yang si Luffy Kizaru. Ya. Menurut lo ada perubahan nggak? Ada sih, tapi gue sebelum nonton terakhir gimana? Yang ditendang itu si Kizarunya. Iya, kelas grafiknya udah epic banget. Nah, kalau gue ngerasa yang paling berasa buat gue itu adalah hal yang nggak pentingnya aja dibikin bagus. Contohnya? Sama animasi, sama animator yang sekarang, sama Toei setelah libur. Iya. Contohnya aja, harusnya kalau misalkan jadi One Piece itu kan jadwal tayang berubah, Yud. Iya. Ya kan? Jadi kalau di Jepang itu hari Minggu jam 11 malam dan kalau di Indonesia hari Senin. Nah, kenapa malam? Karena adegan sensornya pengen dikurangin, pengen nggak diadain. Nah, kan banyak kan yang di manga sebelumnya di manga harusnya ada tapi nggak ada. Ini hilang. Nah, harusnya menurut gua kalau misalkan masih tayangnya kayak sebelumnya, itu Luffy nggak bakal bener-bener ditunjukin si Kizaru nangkis tendangan si Luffy banget. Oh iya, benar sih. Menurut gue ya kalau masih tayangnya siang itu cuman begini doang, nggak ditunjukin kakinya kena tangannya si Luffy. Nah, iya. Tapi big banget sih, gue baru tau. Tapi dari lama juga si Luffy bisa ngeluarin api ya. Apa? Tendangannya itu loh. Itu emang api, nggak api tau. Bukan api. Itu haki ya? Haki itu. Pakai haki dia. Warna kayak api ya, merah. Iya emang. Tapi kalau nggak pakai haki tembus itu si Kizaru, kan beda kayak waktu lagi di Sabaody itu. Epicnya ini ngomong aku udah 100 kali lebih kuat dibanding 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, anjing. Langsung aja kita mulai di cover story-nya ada gambar Oda Sensei, guys. Ini keren banget sih anjir. Ini Luffy dan kawan-kawan lagi pada balapan pakai ikan dia. Ikan terbang. Di Indosiar. Kayak di awal di pulau Sabaody ya? Iya benar. Ya kan? Tapi keren banget anjing ini. Speed is the weapon, anjas. Ini adalah permintaan gambar sampul yang dijadikan referensi balapan kendaraan antara para anggota kelompok topi jerami. Nama pengirimnya Negi Zairu. Langsung kita masuk halaman pertama, Yud. Di sini chapter 1143 diberi judul Kesatria Dewa. Siapa Kesatria? Lo udah baca belum sih yang ini? Yang 1143? 143 udah sih. Udah kan? Cuma lupa gue udah kemarin. Jadi di chapter kali ini si anak kecil yang pada ketiduran ini lagi berusaha diselamatin sama si Saul nih. Ya kan? Ya. Bencana jahat apa yang dimiliki Kesatria Dewa terhadap anak-anak? Di situ apa tulisannya? Sama. Bencana jahat apa yang dimiliki Kesatria Dewa terhadap anak-anak? Oh, sama. Gue dari Manga Plus. Manga Plus. Gue juga selalu aja. Di sini Saul lagi lari-lari ini ya. Dan di depan ini ada Yilva, Mag, Ronja. Mereka bener-bener berjalan sambil tertidur, anjir, sleepwalking, bro. Kayak judul lagu BMTH tuh. Bener. Sampai ngos-ngosan ya si Saul ini. Bukan ngos-ngosan, anjing tuh lebih kenyenyak dia sampai iler itu. Si Saulnya. Oh, Saulnya iya. Saulnya. Gue ngeliatnya si ininya, Silvanya. Oh, lo di situ tulisannya Silva. Yilva. Yilva. Sorry, mulut gue tipe. Kain putih apa ini? Kalian semua mau pergi kemana? Kata si Saul panik banget. Oh, di sini ternyata ada Robin sama Chopper, nggak kelihatan anjir di panel sebelumnya. Hati-hatilah Saul, kata si Robin. Guru yang tadi bilang kalau kita nggak boleh menyentuh anak-anak ini. Terus Chopper bilang dia sampai bersimbah darah loh, anjas. Karena ya itu efek buah iblisnya siapa sih? Ini si Dragonite.
Itulah ntar kita lihat di sebelahnya guys ya. Tapi dibilang gitu pun sepertinya nggak ada apa-apa pada tubuh mereka. Selain itu bisa gawat kalau mereka dibiarkan terus berjalan seperti ini menurut Saul gitu. Nah si Saul berusaha buat nyentuh si Ylva ini, tiba-tiba ini apa ya? Tiba-tiba keluar duri gitu. Duri dari itu tuh dari ininya si Gungko bukan ya? Durinya itu loh. Apa itu jurus dari si yang bikin tertidur ya? Sampai tangannya si Saul berdarah semua tuh. Dan ngeringis kesakitan si Robin sampai ini cowok khawatir banget. Saul, apa yang terjadi? Kau tertusuk oleh sesuatu. Sampai jatuh loh. Iya. Anjing. Di sini sekolah Walrus. Wah, kalau menurut lo sebenarnya siapa pengkhianat yang ada di sekolah Elbaf? Menurut lo siapa? Di Elbaf lah, bukan di sekolah ya. Di Elbaf ya. Kalau gua sih ngerasa kayaknya si ini deh. Siapa? Siapa sih yang petuahnya itu? Oh, yang raksasa tua. Pedang ini. Kalau menurut gue yang jahat itu, the real villain di Elbaf itu adalah Raja Haraldnya. Oh, bapaknya si Loki. Kenapa? Karena yang bikin bocah-bocah ini jadi nggak punya keinginan untuk jadi kuat itu kan karena bapaknya dia. Karena si Raja Harald kan didikannya tuh. Kebayang nggak sih? Terus yang pengkhianat di sekolah ini Bu Guru yang ini di bawahnya nih. Oh, yang kacamata. Nah, itu. Kenapa tuh? Soalnya kayaknya dia yang nyeritain ke para pasukan ke Holy Knight ketakutan masing-masing dari siswanya. Oh iya benar. Soalnya dia juga tahu dari mana coba? Holy Knight ketakutan siswanya tiba-tiba dia muncul semua monsternya. Dan dia juga yang pertama para penduduk Elbaf kan pada bingung itu sosok apa. Dia yang pertama kali ngasih tahu kan kalau itu tuh anak-anak mimpi anak yang ditakutin. Makanya semua anak yang ada di sini mendadak tertidur nih kata si Bu Guru ini. Di antaranya ada 9 orang anak yang sedang berjalan dan pergi ke suatu tempat. Tapi ini kok nggak jalan ya si bocilnya? Ini nih malah tidur di tempat gitu loh. Sisanya jalan. Kenapa tuh Jis kira-kira? Kayaknya ada jurus, bukan sih, ada kekuatan tertentu yang bisa nge-cancel sleepwalkingnya itu, tapi tetap tertidur. Tapi tidak bisa berjalan. Iya, nggak bisa ngikutin si Gungko itu bayangannya. Terus di sini latar berpindah lagi ke desa barat. Ini ada si Dori Brogi dan yang lain lagi party, lagi pada makan gede nih. Anjing udah pada mabuk sih kayaknya nih. Pada pesta. Iya. Lagi pada tipsi. Kami masih belum tahu tujuan maupun penyebab semua ini terjadi. Anak-anak di sekolah nih Dori Brogi juga kaget ya. Anakku juga bersekolah di sana. Selain itu ada banyak monster aneh yang muncul dari arah hutan. Pada kebingungan ya. Iya. Monster apa anak-anak baik aja? Terus ini lagi teleponan, anjing Den Musinya segede orang banget. Anjir. Den Gomushi. Iya, hanya bisa dipakai di dalam Elbaf. Wah, ini siapa yang lagi ngomong sama Den Musinya nih guys? Siapa ini? Anak-anak itu lagi berjalan menuju jalur pohon nomor 8. Lihat di sini ada Nami, Brook sama si Jimbe. Ini Brooknya palanya di bawah anjir, coba lu lihat. Iya, kok bisa ya? Ini dia lagi ngebalik apa gimana nih? Iya, kayaknya dia atraksi, kemabukan kan? Tadi juga ada kebakaran kan? Apa mereka baik-baik aja? Kenapa mendadak jadi banyak kekacauan begini? Kata si Nami sampai kaget kan. Yeah. Nami ini salah satu karakter yang suka banget sama anak kecil, Yud. Iya, benar, dia sangat. Nah, yang unik banget. Itu di sini adalah pendapatnya dari si Jimbe, guys. Apa terjadi sesuatu di sekolah yang tadi kita kunjungi? Jadi Jimbe itu selalu diperlihatkan kalau misalnya situasinya lagi panik, chaos, dia tuh yang paling tenang, slow. Gak bikin panik biar semuanya nggak kebawa chaos. Iya. Nah, tuh terlihat kehancuran di halaman selanjutnya, kehancuran dari hutan yang ada di Elbaf gara-gara si monster itu. Tadi dia bilang jalur nomor 8. Jalur itu ada di dekat kebakaran. Apa mereka baik-baik aja? Ini siapa yang ngomong ya? Oh, dia udah mau niupin trompet itu. Trompet khas bangsa Viking tuh yang Iya, biar semua Elbaf pada datang. Nah, ini kan yang lo maksud nih si. Nah, ya Jarul. Astagfirullah, gue lupa. Udah kemabukan si Jarul juga nih. Gawat, cicitku yang bernama Ylva ada di sekolah itu. Oh, ternyata si Ylva itu cucunya si Cicit, bro. Cicit. Cucu kan? Beda. Bedanya apa? Cicit itu buyut. Lo punya buyut. Buyut tuh manggil lo Cicit. Gitu. Gue kira cucu. Cicit itu apa ya? Nanya tuh Nami juga tuh kayak kemabukan ya tolol ya. Kalian semua udah terlalu mabuk tahu kata si Nami gitu. Kita nggak boleh lengah dalam si hihuahi. Goblok emang. Nah, Brooknya juga mabuk anjing. Brooknya juga mabuk. Tapi di sini ada yang datang, Yud. Oh kapal itu bajak laut si Dori dan Brogi itu. Oh, cepat sekali datangnya. Oh enggak, ini bajak laut baru, guys. Bukan. Ini anggotanya Dori Brogi.
Bukan, anggotanya kebakaran, si anggota kebakaran. Iya, pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Saatnya regu pemadam beraksi, berjuanglah petugas damkar. Kami serahkan pada kalian. Wow, emang gua Kan. herannya apa bakal ada polisi juga gitu. Kan ada Enggak damkar. sih. Soalnya kan yang gue baca dari helm sebelumnya, Elbaf itu rentan dengan api, Iya, rentan gampang dengan api, iya. kebakar dia. Makanya kayak pemadam kebakaran Pohonnya itu, udah terlalu tua. iya. Nah, di halaman selanjutnya nih yang epic banget sih. Di sini ada sosok monster apa ya ini ya? Raksasa yang punya tulang gitu. Gue lupa nih namanya, nama monsternya apa. Nah, dia nih lagi bertarung nggak sih? Oh enggak, dia Lagi ganggu, muncul tiba-tiba dan nabok si kapal pemadamnya. tadi. Sampai-sampai Brogy kaget. Keluar matanya semua, sampai Jarul juga kaget ya. Apa katanya? Wah, anjir, ini salah satu ketakutan dari bocil itu, guys. Nah, yang santainya itu ini si Somers. Kekuatannya Somers. Ya. Gua lupa. Ya, apa kalian lihat wajah terkejut raksasa itu saat dia tertusuk duri? Setiap orang yang kita kasih pasti memiliki duri juga. Kalian juga mengerti soal itu kan? Dia santai aja tuh ya. Sambil makan gitu kan. Emang anjing nih orang nih ya. Enggak sama sekali. Kau sungguh membuatku sedih, Gungko. Semakin kita dekat dengan seseorang, maka semakin terlihat pula duri yang dimilikinya. Dan yang dimakan dengan cinta adalah hasrat untuk memeluk duri tersebut. Oh, ini sistem kekuatan dari si Summer ini yang ada durinya itu. Jadi semakin khawatir, dan kalau kita memegang durinya durinya pada muncul. Anjing, ngeri banget ya. Bahaya, emang bahaya. Parah. Permainan ini pasti akan terasa sangat seru kalau dilakukan oleh orang tua dan anaknya. Para orang tua akan memeluk anaknya sekalipun tubuh sang anak dipenuhi duri, sementara sang anak akan menangis karena menyaksikan hal yang paling tidak diinginkan, yaitu tewasnya sang orang tua di hadapan mereka. Jahat sih. Parah. Jahat. Di sini juga terungkap kekuatan buah iblis si Somers, yaitu buah iba-iba. Manusia duri, anjir. Aksi membunuh sekalipun dapat memberikan hasrat haru. Anjing, sadis sih. Sadis. Dapat sadisnya. Kematian demi rasa cinta, kedengarannya seru kan? Tapi dia tiba-tiba jatuh. Kenapa nih? Nggak ada reaksi. Oh, dia mau kesel, pengen ngomong ke Gungko, tapi Gungkonya tapi Gungkonya stay cool aja. Nggak ada reaksi. Kau ini benar-benar wanita yang nggak kenal cinta ya, kata si Sommer gitu. Ngomong-ngomong Gungko, jalan mana yang udah kau pilih? Ada dahan yang tebal yang mengarah lurus ke arah tengah. Ini siapa ya namanya ya? Gillingham. Perpustakaan. Nah, ini rute si anak kecil itu jalan kemana nih di sini nih. Jadi ngikutin jalan, terus di ujungnya itu ternyata ada kebakaran, Yun. Kebakaran. Berarti yang ngarah ini kekuatannya si Gunko berarti ya. Nah, Gillingham kayak gini. Menurut lo nih, ini ada teori nih. Lo inget pertarungan Sabo ngelawan Im Sama? Ya, yang di Uber, yang di Marijoa. Kan ada bayangan kan? Oh iya. Yang kekuatan dari Im Samanya itu tiba-tiba ngeluarin bayangan panah. Ya, panah gitu yang ngejejar si Sabonya. Ya kan? Nah, itu apa sama kayak kekuatan si Gungko? Ada kemungkinan katanya si Gungko ini adalah anak dari Im Sama. Bukan anak sih, lebih ke satu klan. Soalnya yang belum diungkap kan cuma si Gungko doang. Keturunan siapa? Kalau yang sebelumnya kan kalau si Somers ini cucunya si Jupiter. Emang iya? Iya. Itu diliatin ininya. Nah, kalau Gillingham sebelumnya, gue lupa Gillingham nih apa. Tapi yang pasti cuman Gungko doang yang ditulis, diintroduce cuman Gungko doang tuh. Kalau lewat sana jadinya akan sangat mencolok. Boleh juga, itu akan semakin menyadarkan para raksasa itu soal betapa nggak berdaya mereka. Nah, di sini tiba-tiba siapa? Gillingham. Si Sommer minta garam. Gillingham minta garam tuh. Nah, ini di sini kekuatan ternyata yang bisa bikin ngewujudin ketakutan anak-anak itu adalah si Gillingham. Giling. Keren amat ya. Apa yang kita mimpiin bisa jadi nyata, anjing. Menurut lo, Luffy kan kekuatan imajinasi. Ketemu sama si Gillingham. Wah. Sanji, Luffy, Zoro. Tiga-tiganya punya ketakutan terbesar apa nih yang masih belum tahu kan? Iya. Mungkin Zoro bakal dimunculin si Kuina tuh. Oh, karena dia bener sih. Karena dia selalu takut sama si Kuina kan? Dia nggak pernah menang. Nggak pernah menang sama Kuina. Di sini si Gillingham ngebuat Sommer tidur, keluarin garam. Di sini juga ditunjukin nih kekuatan buah iblis dari si Gillingham. Pemilik buah iblis Ryu.
Buah tipe liu-liu, hewan mistis, model killing. Manusia pewujud mimpi. Emang bahaya sih. Nah, kita lihat juga di sini di bawahnya dia tuh masih lagi santai, tapi di belakangnya gila, ini ada Nika yang raksasa, ada ular, ada tengkorak yang gede banget gitu. Terus kata si Gungko dia interest banget ya. Kayaknya kapal itu punya alat bernama painter yang bisa digunakan untuk melukis pelangi di langit. Cuek aja, dia malah fokus ke makanan ya ternyata. Enak, malah ngomong enak anjing. Enak. Peradaban mereka unik juga ya. Kita bisa menggunakan pelangi itu untuk kembali ke tanah suci Marijoa maksudnya. Nah, tiba-tiba si Somersnya bangun lagi tuh. Kalau gitu permainan ini bakal langsung selesai dong. Membosankan, bikin ngantuk aja kata dia. Perut gua udah kenyang. Psikopat bangke. Emang. Semua ini semua dari kalori, karena semua ini cuma mimpi ya. Tapi gizi yang masuk juga nol loh. Oh, jadi sistem kekuatan itu cuma sementara gitu ya. Cuman bikin perut kenyang doang, suges. Iya, bikin suges doang. Berarti kayaknya dia nggak bisa kayak ngeluarin senjata gitu loh, Yud. Kalau si Luffy kan bisa ngeluarin kacamata tuh. Iya. Ya apa kan? yang dia ini bayangin. Terus waktu lawan Kaido dia megang petir. Ya kan? Tapi kayaknya dia nggak bisa sebegitu OP-nya doang. Cuman ketakutan atau suges doang, lebih ke suges sih. Cuma kita nggak tahu, ini masih awal. Iya sih, masih awal. Peperangan apalagi belum dia jauh. Holy Knight loh. Iya. Nah, di halaman selanjutnya sih yang gokil di sini di Nilfheim, Luffy, si Zoro, Sanji lagi berhadapan dengan si Loki. Aku tahu kalian tak akan bisa menghentikanku. Kalian bahkan gak mampu mengangkat Ragnir ini. Di sini diungkap kalau palunya si Loki itu namanya Ragnir. Semoga nggak jatuh korban jiwa di Midgard. Pasti ada korban jiwa, apinya udah gede kata si siapa sih ini namanya? Lupa gue dokter dari si bajak laut Hajrudin. Iya. Sekarang pilihlah, lepaskan borgol di kakiku dan biarkan aku pergi dari sini. Ngancem dia si Loki ini. Dan ngancemnya aja udah ada apa sih itu, kayak listrik atau petir gitu ya. Jatuh kayak haki ya. Iya, bukan beda. Beda. Ini mah petir sih. Kekuatan boy iblisnya kayaknya. Nah, di sini Luffy kayak ambigu, dia tuh mau nolongin apa enggak gitu. Dia terluka parah, kita harus segera menolongnya. Luffy tetaplah Luffy. Atau semua orang akan mati. Aku nggak akan ragu-ragu merenggut nyawa orang-orang lemah yang berada di Midgard, kata si Loki gitu. Kalau kalian nggak juga memilih, tunggu, aku paham gua, kata Hajrudin gitu. Yang benar-benar ketakutan sebenarnya malah adenya ya, malah si Hajrudin ya. Jangan terpancing Hajrudin. Roronoa Zoro, anjir, kok bisa kenal ya si Loki ini, bisa tahu nama Zoro ya? Yang manggil si Hajrudin apa Loki? Loki. Oh, ini Hajrudin anjing. Hajrudin iya. Juga. Roronoa Zoro. Apa boleh buat kalau dia masih bisa bergerak, biar aku yang menghentikannya. Lagi pula aku udah berjanji, kata si Luffy gitu. Wah, ini epic sih. Iya. Ini. Tapi tunggu dulu Mugiwara, kalau mendekatinya maka kau akan tersambar petir. Baiklah, aku udah tahu mana yang kalian pilih. Hentikan Loki, kalau seranganmu sampai mengenai anak-anak, kami semua pasti nggak akan pernah mengampunimu. Luffy, tahan kekuatan lo. Sampai selemah mungkin, jangan sampai memperparah lukanya. Berarti di sini Zoro juga berusaha nyerang si Loki, tapi nggak mau sampai nggak mau nyampe parah banget. Gomu langsung aja nih diserang sama dia. Loki udah pasrah, men. Iya, tapi ini si Luffy nggak pakai busonya, Cok. Dan iya nggak pakai haki juga, yang biasa dia. Iya, pukulan tangan biasa doang, cuman gede anjir. Malah langsung tumbang sekali anjing. Pukul langsung pingsan Lokinya di hadapan. Ini yang paling epic sih, Zoro santai aja ya, gubrak nyantai aja dia. Jelas sekali kalau dia udah meregang nyawa. Oh, maksudnya adalah jelas sekali kalau dia udah mati, kata Zoro gitu. Karena itulah dia menghimpun semua sisa tenaganya untuk pertaruhan. Iya, emang ciri khas Loki itu adalah ini bohong maksudnya? Iya, Loki itu kan kalau di The Avengers kan, oh iya, penipu. Dia sosok ngancem, tiba-tiba ya ternyata udah nggak kuat sih dia. Kalau semua berjalan lancar, dia pasti berencana untuk pergi dari sini, terus jatuh pingsan di suatu tempat. Tapi nggak kusangka dia bisa melakukannya perbuatan seperti tadi dengan pendarahan seperti ini. Oh, berarti ini setelah dari dia mentung. Mungkin bekas di sama siapa? Iya, masih Samrock. Samrock. Udah sekarat banget. Parah. Ini kalau manusia raksasa biasa sih kayak udah mati sih. Tapi gila ukuran badannya gitu ya, gede banget anjir. Dibanding Hajrudin loh. Iya. Sekarang terserah kalian mau ngobatin atau ngebiarinnya mati, kata si Zoro. Goblok emang. Gue masih punya urusan sama Loki. Ya. Tapi sekarang bukan saatnya untuk itu. Tubuhnya sedang bersimbah darah. Semua jadi tetap hati nuraninya ini banget aja. Enggak, dia tuh karena punya janji. Karena nyinggung Shanks si Lokinya. Iya, awalnya. Makanya si Luffy, anjing, ini
sengs nih, mau nggak mau nih. Itu benar fakta kalau saat ini ada seseorang yang mencoba membunuh Loki, kata si anjing ini, siapa namanya yang otaku tuh. Adalah permasalahan yang berbeda dengan dosa yang telah dilakukannya. Walau gua punya dugaan soal siapa pelakunya sih. Hadrudin, kumohon biarkan kami menolongnya. Terlepas dari semua hal yang telah dilakukannya, aku nggak bisa membiarkan mati begitu saja. Wow, Luffy sampai bener-bener mohon lah ya, masih Hadrudin gitu. Sampai dia pulih total. Oh, langsung ditransfusi darah nih masih dokternya nih. Kita kok teman-temannya ya. Gua suka lupa anjing. Gua di kepala ada, ingat coba. Ya, Kurasa akan membutuhkan waktu beberapa bulan kalau emang pengen mengobatinya dengan layak. Seharusnya kita nggak membiarkannya terbaring di sini. Tapi kalau kita membawanya kembali di desa, dia pasti akan dibunuh karena semua orang ingin agar dia dieksekusi mati. Kayaknya si Loki ini jadi ini loh, Yud. kambing hitam. Yang dikambing hitamkan sama masyarakat di negeri Elbaf. Kayak semua negeri Elbaf tuh kayak nggak ada yang cuma Loki doang yang tahu. Iya. Yang sebenarnya Menurut gue bukan Loki doang yang tahu. Loki sama si itu Jarul kan yang ikut pertarungan. Pedang nancep di situ kan gara-gara ikut. Iya. Gulet misain. ikut bertarung. Iya, Loki sama si Hadrudin. Harald. Sama Harald. Nah, lucunya si Loki ini ternyata punya tanduk beneran. Anjing, gua kira topinya tandukan. Ada tanduknya. Tanduk beneran. Jatuh kayak Tanduk Kaido yang berarti ya. Iya. Nah, ada teori yang bilang katanya kalau Kaido itu adalah anak haram dari Raja Harald. Anjing, makin jauh aja tuh. Teori liar, teori goblok. Anjing. Tanduk yang sama kayak yang dipunyai ayahnya Raja Harald. Nih, si Luffy malah nangkring di atas tanduknya, berarti si gede itu anjing. Si Loki ini paling bener-bener enjoy. Ini terjadi flashback yang terjadi antara Harald, Loki sama Hadrudin waktu kecil. Terlihat di sini si Loki bener-bener Emang nindas si Hadrudin sih ngebully mulu. Cuma Ngebully mulu. dari kecil emang badan Loki lebih besar dari Hadrudin anjing. Kalau lo perhatiin ya di panel yang paling atas nih, nggak begitu jauh tau Yud. Tapi Gian udah dewasa jauh gede banget anjir. Kalian berdua adalah anak-anak yang kusayangi anjir. Setelah masa kepemimpinanku usai, aku ingin kalian berdua membahu-membahu menopang Elbaf. Jadi kayak ini ya, kayak beneran si bapaknya si Thor tuh siapa namanya? Ya yang ngasih ya kan? Iya, dia berharap sama si Thor sama Loki. Tapi ternyata si Lokinya yang kayak gitu. Ya beda-beda tipis lah. Cuman kan kalau Loki kan emang bener baik sebenarnya kalau di Avenger. Mungkin dari situ ngambil inspirasinya nih ya. Nah, di halaman terakhir tiba-tiba si Lokinya sadar nih. Wah, tunggu dulu, jangan gegabah Hadrudin. Udah mau pancung, udah mau dipotong palanya masih Hadrudin saking kesel ya. Aku nggak akan pernah memaafkannya. Dia udah menghina ibuku dan membunuh ayahku. Karena di sini bener-bener si Loki kasar banget sih ya. Dasar anak haram. Kau itu bukan anak ayah yang sah. Anjing emang. Anjing emang. Sampai nangis. Aku nggak akan pernah memaafkannya. Coba aja kalau kau bisa dasar prajurit barbar yang menyedihkan, kata Loki. Anjing. Kalau kau punya waktu untuk dibutakan oleh masa pribadi, cobalah lihat ke arah hutan. Ada apa di hutan nih? Jangan bilang kalau aku juga menganggap kalau alasanku membunuh ayah adalah karena aku emang ingin melakukannya. Tuh, di sini berarti dengan omongannya si Loki, sebenarnya dia tuh nggak mau ngabisin ayahnya, nggak mau ngebunuh ayahnya. Karena something mungkin. Karena sesuatu nih. Apakah maksud dari perkataan Loki? Bahkan sampai 1144, 1145 belum kejawab. Belum dijelasin. Oke, udah gitu aja karena ini baterainya udah mau habis guys ya. Udah kedip-kedip. Jadi sampai jumpa di chapter selanjutnya. Thank you buat Yuda, thank you buat Geospace. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Soalnya dari kemarin kalian semua pada maki-maki gua kan. Bang, mana bang, sumpah dimaki-maki gua. Kenapa ditagih? Capek banget gua. Jangan lupa follow Instagramnya Yuda. Apa Yud? Nama Instagramnya Yud? Yuda Kurniawan N-nya 3. Oke, Yuda Kurniawan N-nya 3 ada di sini guys ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa follow TikTok gua. Jangan lupa Yuda masih jomblo ya teman-teman ya semua yang cantik-cantik ya kawan-kawan. Boleh. Dah gitu aja ya. Capek gue juga. Aduh. Dah. Oke, bye. Nggak usah bye-bye aja.